Halo, materi pembahasan kita pada hari ini yakni mengenai Google Classroom. Oke, kita lihat dulu dari tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah diharapkan mahasiswa itu mampu mengelola kelas online. Yang kedua, mahasiswa mampu berkreasi membuat konten pembelajaran. Dan yang ketiga adalah mampu memanfaatkan platform Google Classroom sebagai media pembelajaran. Nah, berkaitan dengan kelas digital ataupun pembelajaran secara online. Nah, ini akan sangat bermanfaat bagi para pustakawan juga ya, tentunya seperti kondisi sekarang ini, di mana kondisi darurat atau kondisi terdesak, pandemi ya, membuat, sebagian besar, perpustakaan itu tutup memberikan pelayanan, tetapi masih ada beberapa perpustakaan yang survive, yang tetap memberikan pelayanan, tentunya dengan protokol kesehatan. Namun, eee, seperti sekolah, sekolah dan perguruan tinggi, ini harus, melakukan inovasi dan tetap memberikan pelayanan walaupun, pemustakanya tidak bisa datang ke perpustakaan, ya karena sekolah ditiadakan. Kemudian, atau bukan maksudnya secara fisik, tidak bisa datang berkunjung ke perpustakaan sekolah, tetapi, proses pembelajaran tetap dilakukan, walaupun di rumah masing-masing. Nah, akan tetapi yang perlu diketahui adalah, baik siswanya maupun pengajarnya ataupun dosennya, ini membutuhkan sumber informasi yang kredibel, ya, sumber informasi yang terpercaya, ya, sebagai, media pembelajaran, ya, baik itu untuk membangun suatu konten pembelajaran bagi dosennya ataupun bagi pengajarnya, maupun sebagai referensi belajar dari, siswanya atau mahasiswanya. Nah, jadi, pustakawan itu bisa berperan melalui kelas online juga. Jadi memberikan edukasi, kemudian bisa memaparkan, inovasi-inovasi layanan ya yang dilakukan di perpustakaan atau bisa memberikan, mmm, konten atau pengemasan informasi mengenai konten sesuai dengan request pemustaka, itu bisa saja. Jadi dibuatkan kelas online, membuatkan tutorial dan lain sebagainya lewat berbagai macam media atau platform dan website yang tersedia, ya. Nah, itu adalah fungsinya dan kaitannya mengapa pustakawan itu perlu, belajar, platform digital. Oke, ketika kita bicara tentang learning from home, kita bisa memanfaatkan salah satu platform yang sangat mudah digunakan, yaitu adalah Google Classroom. Oke. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu batas ukuran kelas, di mana di sini untuk pembuatan akun Google Classroom itu ada 2 jenis, ya. Yang pertama adalah menggunakan G Suite for Education. Nah, kalau G Suite for Education ini biasanya adalah, di belakang emailnya atau penggunaan akun Gmail-nya itu ada nama instansi, ya, terutama, berkaitan dengan, education atau pendidikan, ya. Contoh email saya atika.nur@fkip.untan.si.id. Nah, itu masuk dalam kategori G Suite for Education. Nah, untuk batas ukuran kelas, yang menggunakan akun, G Suite, itu jumlah maksimum pengajar untuk satu kelasnya adalah 20. Jadi memungkinkan sekali terjadinya kolaborasi pengajar dalam satu kelas, ya. Kemudian apalagi keunggulannya jumlah maksimum anggotanya, ya, baik pengajar dan siswanya bisa 1.000, total 1.000 orang. Sedangkan untuk yang menggunakan akun, Gmail pribadi ya, jumlah maksimum pengajar untuk satu kelas juga 20 orang, tetapi jumlah anggota maksimum baik pengajar dan siswa itu hanya 250 orang. Oke. Jadi, ini adalah perbedaan yang cukup mencolok untuk, penggunaan akun di Google Classroom, ya.
terutama untuk jumlah maksimum anggotanya. Tapi untuk kolaborasi pengajar di dalamnya, itu sama-sama, batas maksimumnya adalah 20 pengajar. Ya, karena Google Classroom ini mungkin sekali terjadinya kolaborasi. Sebenarnya yang membedakan lagi bukan hanya ini ya, ada beberapa poin penting juga yang membedakan antara batas ukuran kelas di G Suite, for Education sama akun Google pribadi. Misalnya di G Suite, mmm, kelas yang dapat diikuti itu bisa sampai 1.000, tetapi untuk akun Google pribadi itu hanya maksimum 100. Nah, jadi sangat memungkinkan sekali kalian bergabung dengan kelas-kelas online yang lainnya ya, ketika misalnya ada pelatihan ataupun mungkin ada, seperti penerapan kampus merdeka gitu ya. Kalau mereka menggunakan Google Classroom, kalian bisa join di situ. Nah, karena untuk, pemilik atau misalnya pengajar yang menggunakan Google Classroom dengan akun G Suite-nya, itu bisa sampai 1.000 kelas dan ngikutin. Wah, betapa luar biasanya pendidikan sangat terbuka dan kalian bisa mendapatkan informasi yang sangat banyak dan ilmu pengetahuan yang sangat banyak melalui kelas-kelas online. Sedangkan untuk Google pribadi tadi maksimum itu hanya 100 kelas saja, ya, dan itu bisa dilakukan 30 per hari. Jadi kalian bisa join 30 kelas per harinya, kalau sanggup. Kalau otaknya nggak panas ya, belajar sampai 100 kelas, apalagi 1.000 kelas. Kemudian untuk akun G Suite juga, bisa membuat kelas yang tidak terbatas sebenarnya, sedangkan akun, Google pribadi hanya mampu membuat maksimum 30 kelas per hari. Nah, seperti itu. Nah, ada keistimewaan lain dari akun G Suite ini, yaitu, bisa, memiliki wali. Nah, ada wali persiswa ini, mirip dengan Edmodo, platform Edmodo, jadi ada wali, jadi bisa di-invite. Sedangkan untuk akun Google pribadi itu tidak ada fitur, tentang wali siswa, ya. Mungkin itu saja yang membedakan antara akun dari G Suite for Education sama akun Google pribadi. Oke. Next, apa sih manfaatnya? Nah, manfaat yang pertama adalah dengan Google Classroom akan membantu membuat dan membagikan informasi ataupun materi kepada peserta didik secara paperless. Artinya, ya, saya tidak perlu melakukan print out terhadap materi yang saya buat, ya, kemudian saya bagikan kepada kalian satu persatu, ya, sangat mudah sekali. Kemudian ini bisa diakses di mana saja ataupun kapan saja. Nah, karena paperless. Jadi untuk biaya produksinya cukup murah, tetapi, mmm, membutuhkan waktu yang cukup untuk membangun konten. Kemudian, memfasilitasi juga pengajaran dan proses pembelajaran. Karena pengajaran dan pembelajaran di sini tidak berbatas waktu, artinya bisa diakses kapan saja, tergantung dengan, settingan pengajar dalam, mengatur, jadwal tayang dari materi yang di-input di Google Classroom. Ya, jadi pembelajaran ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, tidak harus bertatap muka. Manfaat berikutnya adalah sebagai media sharing ilmu. Nah, tadi sudah disampaikan, kalau kalian menggunakan, G Suite for Education, itu bisa sampai join 1.000 kelas, jikalau sanggup ya. Jadi ini adalah media sharing ilmu yang sangat luar biasa. Kalian bisa bergabung tidak hanya dalam kelas yang dibuat di prodi D3 Perpustakaan saja, tetapi bisa, di prodi-prodi lain atau bahkan di universitas lain ya, mancanegara bahkan ketika mereka membuka akses terhadap Google Classroom-nya, karena kita bisa join di kelas tersebut. Nah, jadi akan semakin memperkaya keilmuan kita. Nah, jadi tidak walaupun kita berbatas ya, terbatas, dalam hal aktivitas karena pandemi COVID-19 ini, tetapi, ternyata kita tetap bisa produktif dan bisa memperoleh banyak sekali, informasi-informasi penting yang bisa meningkatkan kualitas hidup kita dan kesejahteraan hidup kita. Yang terakhir manfaatnya adalah menciptakan pembelajaran yang produktif dan kolaboratif. Nah, tadi juga sudah saya singgung bahwa, eee
bahwa dengan akun baik dengan akun G Suite maupun juga dengan akun pribadi, itu bisa kolaborasi, eee, sampai dengan 20 pengajar, seperti itu. Jadi kalau untuk membangun konten saya bisa bisa saja meng-invite atau mengundang, rekan saya dari universitas lain untuk mengajar di kelas ini, itu bisa, ya tergantung, kesepakatan dan, eee, konten yang seperti apa sih yang mau disajikan. Apakah memang membutuhkan, kolaborasi atau tidak. Sebenarnya dengan kolaborasi itu akan memperkaya isi dari materi yang disampaikan. Tetapi, perlu diketahui juga kolaborasinya harus, dengan orang yang trusted juga ya. Jadi, sekilas kalau kolaborasi ini mirip dengan Wikipedia. Artinya konten itu bisa dibangun bersama, sehingga semakin kaya konten yang ada di dalamnya. Namun di Wikipedia kita tidak tahu, siapa saja yang, meng-create, konten tersebut karena terbuka dan itu tidak dipilih, pengajarnya siapa atau yang membuat kontennya siapa tidak dibatasi atau ditunjuk langsung oleh, pembuat konten. Nah, kalau di Google Classroom karena kita adalah, kreatornya, maka kita bisa menentukan siapa yang berhak untuk berkolaborasi dengan kita, siapa yang berhak untuk mengedit konten kita, sehingga menjadi, konten yang, lebih baik dan sempurna, seperti itu. Nah, itu bedanya Wikipedia. Nah, sekilas mirip tetapi berbeda. Karena di Google Classroom kita punya kendali, untuk memberikan hak akses terhadap, rekan kita yang akan diajak kolaborasi dalam membangun konten di Google Classroom. Sedangkan di Wikipedia tadi, tidak ada filter, tidak ada, pembatasan siapa yang, bisa membangun konten, gitu.